Halo warga Retas Perkakas, ketemu lagi bareng gue Doni Richard, bapak-bapak hybrid, tukang amatir, minim skill, banyak gaya. Bor listrik Haston 13 mili. Bor listrik. Hari gini bor listrik. Emang apa? Gini, pertama-tama pemula-pemula model gue gini mending gak usah lah ya. Sosokan ikut sotoy bersabda soal mending pilih bor baterai atau bor listrik. Tapi izinin gue buat kasih sedikit komparasi ke diri gue sendiri soal perbedaan apa aja yang akan kita temui di bor baterai dan bor listrik. Paling pertama tentu aja sumber daya mesin bornya. Yang satu, bor listrik ya dari listrik. Yang satu, bor baterai ya dari baterai. Gue tahu. Nenek-nenek rock and roll juga tahu. Tapi bor baterai juga kalau udah habis, ya tetap kudu dicolok lagi ke listrik buat di charge. Lucu ya? Oke. Kalau pilihan lo kali ini membeli atau meminang bor adalah bor listrik, catatan penting yang harus gue titipin ke warga adalah sesuaikan kebutuhan daya watt mesin bor lo dengan kapasitas juga konsumsi daya listrik di rumah lo. Jadi jangan beli mesin bor yang wattnya 1000 watt, sementara kapasitas daya listrik di rumah kita cuma 15 watt. Itu watt apa bohlam? Oke, dinamis, fleksibel, apa istilah tepatnya? Dengan bor yang sumber dayanya baterai, warga bakalan punya ruang gerak yang lebih fleksibel. Selain tentu aja lebih keren ketika bapak-bapak bekerja menggunakan bor baterai, jangkauan area kerja warga juga hampir tak terbatas. Satu-satunya batasan ya daya tahan atau kapasitas si baterainya itu sendiri. Sementara bor listrik bisa kita bayangin karena sumber tenaganya listrik, rule utamanya adalah si bor itu nggak bisa jauh-jauh dari colokan listrik. Atau bisa kita gantiin dengan genset ya. Yang selama apapun mesin bor warga mau hidup, itu bakalan bisa on selama ada sumber listrik. Tapi kompensasinya, area jangkauan pekerjaan kita pasti akan terbatas oleh sumber listrik, posisi genset, besar genset, berat genset, atau panjang pendeknya kabel yang kita punya. Pun dibantu extension kabel, rasa-rasanya pengalaman memakai bor listrik nggak akan bisa ngalahin pengalaman memakai bor cordless. Power, mungkin bor listrik akan lebih unggul di poin ini, dikarenakan sumber daya listriknya itu tadi. Konsistensi power yang dihasilkan arus listrik harusnya akan lebih stabil dibandingkan bor yang sumber tenaganya menggunakan baterai. Bor baterai nggak akan bisa menghasilkan tenaga yang sekonsisten bor listrik, dikarenakan banyak powernya yang sangat bergantung ke kapasitas voltase, ampere, jenis baterai, sampai dengan kualitas material dan produksi daripada si baterainya. Bahkan ya, ketika baterai power tool kita dalam kondisi full, setengah, dan low baterai, akan menghasilkan tenaga yang berbeda-beda. Tentunya makin kecil volume baterainya, akan lebih sedikit tenaga yang dihasilkan. Tapi ngebor juga nggak melulu urusan power, tapi juga kontrol. Nah, bor baterai unggul di poin ini, karena biasanya di sebagian besar bor baterai sudah dilengkapi fitur pengaturan torsi. Fitur ini akan sangat terasa ketika kita melakukan penyekrupan. Sementara di bor listrik kebanyakan didesain dan modelnya tanpa pengaturan torsi di area caknya. Kenapa? Pastinya juga gue belum bisa ngejelasin. Tapi mungkin bakalan rumit secara mekanis harus mengontrol RPM yang sedemikian kuat dan stabil, atau mungkin juga malah nambahin cost secara produksi kalau harus nambahin pengaturan torsi di bor listrik. Nah, barangkali warga punya opini sendiri, monggo loh ditaruh di kolom komentar Retas Perkakas. Untuk teknologi, juga sepertinya bor baterai biasanya lebih unggul. Contoh simpelnya, kebanyakan bor listrik itu masih brush, di mana ketika sikat karbonnya udah habis, kalau mau hidup dan bisa dipakai lagi, maka warga harus melakukan maintenance penggantian karbon brushnya. Sementara di kebanyakan bor baterai sekarang sudah menggunakan brushless. Walaupun ya, masih ada yang menggunakan brush. Juga sebetulnya ketika mesin bor menggunakan brush itu biasanya powernya lebih kuat. Itu yang gue tahu ya. Koreksi di kolom komentar kalau opini gue ini ternyata ngaco.
Keamanan dan kenyamanan. Untuk keamanan sebetulnya baterai ataupun listrik keduanya balik lagi ke safety awareness-nya penggunanya masing-masing. Karena baik baterai dan listrik sejatinya mesin bor adalah perkakas yang faktor safety-nya harus diperhatikan betul. Hanya aja, sepertinya secara resiko, bor listrik sedikit lebih beresiko ketimbang bor baterai. Mulai dari kondisi kabel yang tidak terawat, posisi kabel yang tidak diperhatikan ketika kita sedang bekerja. Ini bisa membuat resiko kecelakaan ketika kita bekerja dengan mesin bor listrik. Untuk kenyamanan ya ini juga sepertinya balik lagi ke selera usernya itu sendiri. Karena nyaman itu kan gimana ya? Personal juga relatif. Ibarat ada yang lebih nyaman mandangin Pevita Pierce, ada bapak-bapak yang lebih nyaman mandangin Ariel Tatum. Atau ibu-ibu yang lebih suka Jody ketimbang band di Filosofi Kopi. Terus ngeklaim bor baterai juga lebih cocok digunakan di rumah atau bor listrik lebih cocok untuk industri atau pertukangan juga rasanya masih debatable ya. Karena rasa-rasanya tool itu sejatinya pemakaiannya, relevansinya ke kebutuhan si pemakai. Nggak dosa pakai bor baterai di industri, juga nggak haram pakai bor listrik di rumahan. Benar-benar semuanya balik ke kebutuhan dan keinginan si pemakai. Tambahan catatan ketika warga lebih memilih bor baterai, harap diperhatikan ekosistem brandnya. Karena dari semua poin buat gue pribadi, ini adalah faktor utama yang gue pertimbangkan ketika memilih power tool atau bor baterai. Ekosistem apaan sih? Ya kayak apa jenis soket baterai yang dipakai di bor pilihan kita. Apakah kita udah ada baterai atau charger serupa di rumah atau di warehouse? Apakah kita perlu invest lagi untuk konektor baterai supaya kita bisa pakai baterai yang udah kita punya di rumah. Kalau jenis baterainya beda dengan power tool yang kita incar. Apakah soket baterai tipe tersebut atau merek tersebut udah variatif secara jenis produk power toolnya. Sementara ketika kita memilih bor listrik di perkakas atau power tool, poin plusnya adalah kita nggak perlu terlalu ribet mikirin ekosistem dari brand atau si soket baterainya. Contohnya ketika kita ingin menambah koleksi perkakas listrik, kita ya tinggal perlu cari jenis dan merek sesuai yang kita pengen aja. Tanpa perlu ribet mikirin kita ada nggak ya baterainya atau ini cocok nggak ya soketnya. Kayak gitu-gitulah. Pada akhirnya kadang pertimbangan-pertimbangan di atas cuma berakhir di pertimbangan harga juga sebenarnya. Secara umum di kelas yang sama bor listrik akan lebih murah ketimbang bor baterai. Tapi sometimes setelah belasan artikel dan video yang kita kulik untuk pertimbangan memilih perkakas yang akan kita beli, sirna gitu aja sama promo terkutuk marketplace di layar HP kita. Ya warga, rasa-rasanya cukup ya gue beropini soal memilih bor baterai atau bor listrik. Mudah-mudahan video kali ini sukses jadi bahan pikiran bapak-bapak dan warga retas perkakas kalian. Dan tetap nggak bisa mempengaruhi gerak jempol bapak-bapak di situasi promo tanggal cantik marketplace kesayangan warga sekalian. Gue Doni Richard, bapak-bapak hybrid, tukang amatir, minim skill, banyak gaya, buat retas perkakas, pamit.